Suara Bu Yeta ini kecil. Serius kecil? Saya sudah berusaha membesarkan suara saya. Bismillah, bismillah. Kedengeran? Masih Bu. Sumpah gimana dong? Diopok no wae. Udah saya 100% ini padahal suara. Nih ya kan 100%. Udah lumayan, coba volume kamu kali. Laptopnya coba diperiksa. Ini udah paling lumayan. gede saya Pak. Udah ya. Kok saya memang kecil, tidak terlalu besar, tapi terdengar jelas dibanding yang tadi. Ada masalah apa ini dengan laptop saya? Tapi terdengar kan? Maksudnya terdengar, walaupun kecil terdengar nggak ke kalian? Nah, sekarang better Bu. Sekarang better. Oke, kalau gitu nih ini mikrofonnya harus di mulut ibu ya. Gak apa-apa wis. Oke. Hari ini akan ada penjelasan mengenai bentar ya. Oke, Pak. Saya jelasin ya, Pak. Ya. Oke, hari ini akan ada penjelasan mengenai kerangka acuan kerja atau istilahnya TOR ya, TOR. Jadi tolok ukur apa itu? Yang ngono lah pokoknya ya. Jadi peraturan, terus kemudian nanti kira-kira dinilainya dari apa, bagaimana yang harus kalian kerjakan selama mata kuliah perancangan arsitektur bertingkat sedang ini dilaksanakan gitu ya. Ini semuanya ada di KAK ini. Sudah saya unggah juga di @link. Silakan nanti kalian kalau lupa-lupa penasaran, pingin ingat lagi, silakan diunduh itu di @link materinya, bisa kalian cek, nanti bisa kalian baca-baca kembali gitu ya. Jadi mata kuliah kita kali ini bernama Perancangan Arsitektur Bertingkat Sedang. Yang dulunya namanya Perancangan Arsitektur 4, sekarang berubah menjadi Perancangan Arsitektur Bertingkat Sedang. Why? Karena sekarang fakultas ini sebenarnya permintaan fakultas yang menyesuaikan dengan kebutuhan dikti ya, kebutuhan dari diktinya, bahwa nama perkuliahan itu jangan kasih angka-angka 1, 2, 3 gitu. Kalau bisa itu kasih nama yang sesuai dengan materi di dalamnya. Nah, karena kita sekarang mempelajari tentang arsitektur yang bertingkat sedang, atau kalian nanti akan membuat arsitektur bertingkat sedang, maka judul mata kuliahnya adalah Perancangan Arsitektur Bertingkat Sedang. Bertingkat sedang itu seberapa sih besarnya gitu ya? Bertingkat sedang itu maksimal 8 lantai. Nanti akan ada di dalam tornya dan di dalam KAK-nya nanti akan ditunjukkan berapa jumlah lantai yang harus kalian buat gitu ya. Nah, di perancangan arsitektur bertingkat sedang ini, dosennya itu ada 2. Yang pertama adalah Pak Dedi Hantono, dan yang kedua adalah saya. Bobotnya adalah 4 SKS. Jadi seperti perancangan-perancangan yang lain ya, kalian harus berhati-hati. Kalau nggak lulus, ya 4 SKS terbuang sia-sia. Jadi tolong dimanfaatkan perkuliahannya dengan baik, tolong yang niat gitu ya. Jadi lakukanlah dan berikanlah yang terbaik pada mata kuliah ini sehingga kalau nilainya A, jadi ada 4 SKS yang A gitu ya. Tenang, kalau saya sama Pak Dedi itu tipenya bukan dosen yang pelit nilai sebenarnya. Kami itu kalau misalnya kalian itu rajin asistensi, hasilnya itu sesuai dengan yang kami minta, A itu gampang sebenarnya gitu. Jadi kami itu bukan apa ya, nilai oriented lah ya. Jadi kalau mau kasih nilai A itu sebenarnya mudah sekali asalkan kalian niat ngerjainnya. Gitu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, akan ada waktu untuk tanya jawab. Sekarang saya akan jelaskan dulu sementara ini ya. Kak Keto iki Jakarta ya opo iki. Di hide gini. Nah, apa yang harus kita buat di perancangan arsitektur bertingkat sedang ini? Yang kita buat adalah kantor pusat stasiun televisi swasta. Jadi bangunannya atau objeknya adalah kantor pusat stasiun televisi swasta. Jadi bukan televisi negeri kayak TVRI gitu ya, bukan negeri sebenarnya itu BUMN gitu ya. Tapi ini adalah pusat stasiun televisi swasta. Dengan konsep arsitektur kontemporer di Jakarta. Nah, jadi mulai dari semester lalu, kalau yang kemarin ikut mata kuliahnya Ibu juga gitu ya, mata kuliah kami berdua, pasti kalian tahu kan, gitu. Kalau kita itu selalu menggunakan konsep atau pendekatan arsitektur gitu ya.
Nah, kami yang kita gunakan saat ini adalah arsitektur kontemporer. Jadi kalian tetap harus mempelajari pendekatan arsitektur kontemporer ini, oke? Kalian pelajari kontemporer itu seperti apa, terus bagaimana ciri-cirinya, prinsip-prinsipnya. Nanti dari semua yang kalian pelajari itu bisa kalian aplikasikan, bisa kalian gunakan di bangunan kalian, gitu ya. Nanti untuk masalah arsitektur kontemporernya mungkin akan dijelaskan di waktu kemudian gitu ya. Nanti di kemudian waktu pertemuan kita yang selanjutnya, insya Allah nanti akan saya coba jelaskan lebih dalam mengenai arsitektur kontemporer. Cuman sedikit banyak kalian pasti tahu lah ya arsitektur kontemporer itu seperti apa, karena kan kalian juga mempelajari mata kuliah sejarah arsitektur dunia ya. Sejarah arsitektur dunia, kemudian kalian juga belajar tentang MPPARS ya. MPPARS itu apa? Metode perancangan dan perencanaan arsitektur. Nah, itu. Ya pokoknya di MPPARS 1 itu kemarin diajarkan 1 apa 2 gitu ya, diajarkan ya kan sama Pak Yogi itu mengenai beberapa jenis arsitektur. Gitu ya. Mungkin salah satunya adalah arsitektur kontemporer ini. Tapi kalau di arsitektur dunia jelas sudah pasti kalian sudah pernah mendengar arsitektur kontemporer karena ini diajarkan. Terus kemudian, nah, sedikit, nih, kayak pindah dah, Nah, jumlah pertemuannya sebelum UTS itu ada 7 kali pertemuan dan sesudah UTS itu adalah 7 kali pertemuan. Ini adalah pertemuan bersih ya. Kita sudah potong UTS dan UAS. Jadi UTS dan UAS tidak kita hitung di sini. Jadi pertemuan bersihnya adalah 14 kali pertemuan. Jadi sangat banyak ya pertemuannya ya, 14 kali. Kemudian bobot harusnya 14 kali. Tapi karena kita perancangan itu seminggu ada 2 kali. Sehingga ada 28 kali pertemuan. Gitu ya. Jadi cukup banyak ya pertemuan kita kali ini. Kemudian bobot penilaiannya seperti biasa, sama seperti sebelum-sebelumnya, perancangan sebelumnya. UTS itu 20% yang terdiri dari data, analisa, dan konsep. Kemudian UAS itu 20% yang terdiri dari poster dan animasi. Jadi nanti kalau misalnya kalian UAS-nya tidak mengumpulkan poster dan animasi, hanya mengumpulkan denah, tampak, potongan, dan bla 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 bla, maka kalian tidak dapat nilai UAS. Nilai UAS-nya 0. Ya, jadi yang kemarin waktu PA3, kenapa kok ada UAS, kok UAS saya jelek sih Bu, kok UAS saya nggak ada nilainya sih Bu, gitu misalnya, atau kok UAS saya nilainya cuma 40, kenapa? Kalian lihat dulu, apakah kalian mengumpulkan animasi atau tidak, apakah kalian mengumpulkan poster atau tidak, gitu. Karena yang dinilai di UAS-nya adalah poster dan animasinya, sisanya merupakan nilai tugas, ya. Denah, tampak, potongan, detail arsitektur, detail struktur, kemudian apalagi ya, pokoknya segala macam 2 dimensi gitu, segala macam bentukan-bentukan 2 dimensi itu masuknya adalah tugas ya. Gambar kerja. Nah, istilahnya gambar kerja ya. Gambar kerja itu masuknya ke dalam tugas. Poster dan animasi itu masuknya ke dalam UAS, dan UTS itu di awal-awal kalian ada data, analisis, dan konsep. Itu masuknya di UTS ya. Tapi biasanya sih UTS itu sudah masuk ke denah. Jadi nanti kalian biasanya diminta juga untuk mengumpulkan denahnya. Jadi bersiap-siap aja. Kemudian jumlah asistensi sebelum UTS minimal 3 kali per masing-masing dosen. Setelah UTS minimal 3 kali per masing-masing dosen. Jadi ke Pak Dedi 3 kali, ke saya 3 kali. Jumlah pertemuan total adalah 28 kali. Ini pertemuan bersih ya, 28, 29, 30 malah. 30 kali ini adalah pertemuan bersih, tidak menghitung UTS dan UAS. Jadi dalam 30 pertemuan ini kalian minimal asistensi sebanyak 3 kali 4, 12. Cuma 12 kali. Dari 30 kali kalian minimal asistensi sebanyak 12 kali. Itu kan lumayan ya. Maksudnya istilahnya kayak kesempatan kalian banyak sebenarnya gitu, untuk asistensi. Dari 30 kali itu bahkan tidak sampai 50%-nya gitu ya, persyaratan jumlah asistensinya. Maka ini tolong diperhatikan, tolong dikerjakan. Karena nanti pas UTS, kalau kalian masing-masing belum ada yang asistensi atau asistensinya kurang, bisa jadi nanti kami tidak mau menilai UTS kalian. Ya, gitu. Kumpulin aja, ngerjain aja UTS, tapi mungkin tidak akan kami nilai gitu, karena kurang dari jumlah minimal asistensi yang ditentukan. Maaf, suara saya masih agak serak-serak basah gitu ya. Kemudian elemen penilaiannya, yang pertama jumlah kehadiran dan asistensi.
jumlah kehadiran ini penting ya. Jadi kalau jumlah kehadiran ini bukan kami yang menentukan, tapi fakultas. Nanti di perkuliahan itu kalian akan tersaring sendiri. Nanti siakatnya itu akan hilang, nggak bisa masuk kalian, nggak bisa login untuk ikut UTS-nya atau UAS-nya. Jadi tolong diperhatikan jumlah kehadirannya. Walaupun ini perancangan, sometimes kita tidak pertemuan tatap muka, tapi tetap harus diperhatikan asistensinya. Kalau kalian nggak asistensi, boleh jadi, bisa jadi nanti kita tidak absen. Nah, kalau tidak kita absen, ya kalian bisa nggak ikut UTS atau UAS, gitu ya. Bisa jadi kalian tidak bisa ikut UTS atau UAS, karena ya itu kekurangan jumlah kehadirannya. Jumlah kehadiran minimal adalah 75%. Coba kalian hitung 75% itu berapa kali nggak masuk nih. Misalnya kalian udah nggak masuk 2 kali nih ya, udah nggak datang 2 kali, nggak ke absen 2 kali. Terus kalian mikir nih kira-kira sisa nggak masuknya itu boleh berapa kali lagi? Itu coba kalian hitung masing-masing ya, hitung sendiri-sendiri. Kira-kira 75% ini itu berapa kali kehadiran sih yang saya harus datengin gitu ya, istilahnya yang harus saya datang, yang boleh nggak masuknya itu berapa kali, itu boleh, silakan kalian hitung masing-masing ya. Kemudian yang kedua, kelengkapan atau sesuai dengan kerangka acuan kerja yang akan saya jelaskan kali ini, dan produk desain yang sudah ditentukan. Jadi kelengkapannya sesuai dengan KAK dan produknya sesuai, produk desainnya, hasil desain kalian itu sesuai dengan yang kita minta, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ide atau gagasan. Ide atau gagasan ini salah satunya juga termasuk temanya ya, konsepnya yang harus kalian masukkan, yaitu tema dari arsitektur kontemporer itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah teknik penggambarannya. Nah ini penting ya, kalau teknik penggambarannya nggak oke juga kita bingung gitu ya, kita mau bacanya gimana gambarnya ini. Jadi coba mulai sekarang kalian berusaha mendesain, belajar mendesain seperti arsitek gitu ya. Belajar mendesain seperti arsitek. Jangan gambar seperti anak masih baru belajar arsitektur gitu. Kalian kan sudah semester 5 ya sekarang ya, sudah semester banyak lah ya. Nggak kayak anak semester 1 lagi. Jadi coba kalian belajar saat mendesain itu, ini kan kita sudah sudah computerize ya istilahnya, bukan manual lagi. Kalau computerize itu kalian punya banyak kesempatan gitu ya. Kalian punya banyak kesempatan untuk membuatnya lebih terlihat seperti profesional. Jadi tidak dengan menggunakan gambar tangan gitu ya. Jadinya harusnya desainnya bisa lebih menarik, bisa lebih bagus. Karena tinggal kalian lengkapi saja itu sebenarnya ininya kan, notasi-notasinya, kemudian tebal tipis garisnya gitu kan. Kalian nggak pakai drawing pen 0,01, 0,1, 0,2 lagi gitu kan. Kalian pakainya adalah computerized, jadi tinggal kalian atur aja gitu tebal tipisnya. Nah itu tuh yang penting gitu ya. Jadi biar terlihat seperti gambar profesional. Oke. Terus kalian juga mungkin bisa buka lagi materi-materi menggambar teknik yang kemarin yang sebelumnya, kemudian materi-materi struktur bentuk itu apa namanya nih? Tekbang. Nah, materi-materi tekbang kalian baca lagi tekbangnya gitu, lihat lagi gimana sih cara menggambar yang profesional. Itu karena itu masuk ke dalam elemen penilaian. Oke? Kemudian selanjutnya ini tidak bisa dijalankan. Oke. Wow, susah saudara-saudara. Sebentar ya, sabar. Ini kayaknya entah laptop saya. Ya, betul. Nah, KAK-nya atau kerangka acuan kerjanya. Yang pertama, lokasi tapaknya berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan luas 2-3 hektar. Jadi kalian silakan mencari lahan di daerah Provinsi DKI Jakarta dengan luas 2-3 hektar dengan tetap memperhatikan intensitas pemanfaatan tapak yang sesuai dengan peraturan daerah setempat. Jadi waktu kalian cari gitu ya, waktu kalian cari lahan, jangan sampai cari lahan yang fungsinya digunakan untuk permukiman misalnya, nggak cocok kan? Gitu. Ada peruntukan lahan. Jadi kalian coba cari peruntukan lahannya, cari yang komersial, itu boleh ya, bagian-bagiannya kayak komersial kayak gitu tuh.
karena kalian membuat stasiun TV swasta. Biasanya yang seperti ini tuh banyaknya adanya itu di area-area yang CBD gitu ya. Itu area-area komersil biasanya. Tapi kamu coba kalian cek-cek lagi. Terus apakah bisa Bu kalau misalnya itu bukan lahan kosong misalnya ya. Sebenarnya di situ tuh ada kayak bangunan tapi sudah terbengkalai atau misalnya ada bangunan pos satpam gitu ya. Pokoknya bangunan-bangunan yang sudah nggak oke lagi, boleh kalian gunakan itu dan anggapnya tuh nanti kosong gitu tanahnya, itu bisa nggak apa-apa. Tapi jangan permukiman masih oke gitu kalian hancurkan terus kalian bikin ini apa namanya stasiun TV swasta, wah bisa dihajar massa kalian gitu ya, nantinya akan seperti itu. Jadi coba nanti kalian cek peruntukan lahannya, cari yang 2-3 hektar, nggak luas-luas kok, cuma 2-3 hektar saja yang kalian cari, itu nggak seberapa gitu ya besarannya, luasannya tuh nggak seberapa kalau cuma 2-3 hektar gitu ya. Coba nanti kalian cari di Provinsi DKI Jakarta yang manapun, berarti ya ini bisa Jakarta Utara, bisa Jakarta Selatan, bisa Jakarta Timur, terserah kalian. Nanti akan dibuat kelompok, per masing-masing kelompoknya itu pokoknya nanti kalian dibagi 4 nih, ini kan ada 36 mahasiswa. Lahan milik developer boleh, coba kalian lihat dulu, tapi lahan milik developer itu peruntukannya apa. Tapi biasanya sih kalau kayak gitu tuh lebih ke arah komersil ya. Cuman kalau untuk fungsinya untuk permukiman jangan digunakan ya. Boleh lahan developer, tapi kalau misalnya fungsinya untuk permukiman jangan digunakan. Gunakanlah lahan developer yang fungsinya untuk ya komersil gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting daerah Jakarta. Oke? Kemudian bangunan dirancang dengan menggunakan konsep arsitektur kontemporer seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nanti akan saya jelaskan, mungkin ada satu pertemuan khusus yang membahas tentang arsitektur kontemporer ya. Karena arsitektur kontemporer itu memang suatu hal yang menarik gitu ya. Kalau kalian kepleset dikit masuknya bisa ke postmodern gitu. Jadi nanti bisa kita diskusikan kembali mengenai arsitektur kontemporer di lain waktu, oke? Kemudian yang ketiga ada tinggi bangunan. Tinggi bangunannya itu minimal 5 lantai, maksimal 8 lantai. Jadi tidak boleh kurang dari itu dan tidak boleh lebih dari itu ya. 5-8 lantai. Dan belum termasuk lantai basement jika ada. Kalau misalnya areanya di situ tidak rawan banjir atau memang areanya tuh sekitar situ tuh memang sudah banyak bangunan-bangunan yang pakai basement dan presidennya menyatakan bahwa bangunan yang menggunakan basement di situ aman-aman saja, berarti mungkin dibolehkan nih pakai basement. Cuman saya nggak tahu nih, menurut Pak Dedi maksimal berapa basementnya Pak? Karena basement itu kan mahal Pak. Nanti kita diskusikan aja ya berapa basement, minimal basementnya ya. Sorry, maksimal. Basement. Ya, jumlah basement. Basement itu nanti ada di peraturan pemerintah ada, tapi kalau memang maunya sih maksimal 2 kali ya. Maksimal 2, oke. Jadi nanti dibikin basementnya maksimal 2. Jadi nggak boleh lebih dari 2 kalau mau pakai basement. Kalau nggak mau pakai basement nggak apa-apa gitu ya. Jadi bukan peraturan yang wajib gitu ya. Tidak kita wajibkan menggunakan basement. Jadi ini adalah pilihan. Kalau kalian mau pakai basement monggo. Kalau kalian nggak mau pakai basement tapi ternyata jumlah parkir itu sudah cukup di lahan tersebut ya nggak apa-apa. Ya. Kemudian gambarnya dikerjakan di lembar kerja ukuran A2 dengan format lanskap dan dilengkapi dengan kop gambar. Nah, ini perlu kalian bikin sebenar-benarnya gitu ya, skalanya. Karena kenapa? Karena sekarang ini kita kan sudah mulai offline ya, offline online. Ada kemungkinan nanti gambarnya di hard copy kan. Ya, ada kemungkinan nanti gambarnya di hard copy kan. Seenggaknya poster sama ininya UTS atau UAS-nya lah, nanti bisa kita diskusikan lagi. Karena sebenarnya kalau untuk dosennya itu lebih mudah mengoreksinya itu kalau ini nak, kalau offline, kalau ada hard copy-nya gitu, itu lebih mudah dikoreksi daripada dari online. Itu susah coret-coretnya, susah menjelaskannya ke kalian gitu ya kalau online itu. Makanya saya bersyukur nih sekarang ini kita 50% online, 50% offline kan kalau semester ini kan. Semoga dengan begini
kualitas desain kalian semakin baik gitu ya. Karena kan asistensinya langsung ke dosennya masing-masing. Itu semoga dengan begini nih kualitas desain kalian akan sangat signifikan perbedaannya gitu ya. Kemudian yang kelima adalah data tapaknya. Kemudian yang keenam adalah analisisnya, atau analisisnya itu kan macam-macam ya, analisis pemilihan tapak, analisis kondisi tapaknya, kemudian ada studi preseden gitu ya, dengan bangunan dengan fungsi atau konsep yang sejenis. Jadi kalau studi preseden itu nanti kalian ngeceknya itu adalah yang pertama yang kalian cari adalah bangunan kantor televisi swasta, tentu saja itu ya yang pertama yang harus kalian cari tahu. Terus yang kedua, kalian harus mencari preseden dengan konsep sejenis, yaitu arsitektur kontemporer. Nah, arsitektur kontemporer ini kalau bisa sama-sama bangunan publik gitu ya, sama-sama bukan publik, komersil, sama-sama bangunan komersil seperti kantor ini apa namanya, kantor sewa kayak gitu ya, model-model seperti itulah yang pakai konsep arsitektur kontemporer. Nah, dari situ nanti bisa kalian cari tahu kan, bisa kalian jadikan preseden dan sehingga nanti pada saat kalian mendesain si arsitektur kontemporer ini kalian nggak kebingungan karena kalian sudah punya bayangan. Oh, ternyata kontemporer itu seperti ini toh. Bangunannya begini toh, gitu ya. Kalau bisa malah bangunannya itu yang sesuai, yang mirip gitu ya. Kalau memang kantor swasta tidak ada karena mungkin kantor televisi swasta itu tidak sebanyak itu gitu ya untuk dijadikan sebagai preseden yang punya desain atau konsep yang sama dengan yang diminta gitu ya. Tapi boleh bangunan lain tapi yang penting mirip-mirip lah gitu, sama-sama komersil misalnya. Kalau kantor sewa kayaknya banyak nih. Kalau kantor atau kantor sewa kayaknya banyak yang pakai kontemporer ini, terutama kayak di luar negeri itu banyak. Ini boleh pakai studi preseden ini boleh pakai data sekunder nggak Pak Dedi? Boleh. Ya. Jadi boleh pakai internet ya, jadi nggak harus kalian datang sendiri. Gitu. Kemudian konsep gubahan massa bangunan, karena ini kalian satu bangunan ya, karena kalian ini satu bangunan, bukan lebih dari satu bangunan ya, hanya satu bangunan, jadi tidak multi massa tunggal. Jadi bentuk massa atau gubahan massa itu sangat penting. Kemarin kalian kan sudah dapat itu Lego-Legoan itu kan, Lego kecil-kecil itu bisa tuh kalian manfaatkan sebagai ya inspirasi bentukan massa gitu ya untuk kontemporer. Karena kontemporer itu bentukannya itu lebih fleksibel ketimbang modern gitu ya. Dia bentuknya itu kayak modern tapi lebih fleksibel dari modern, tapi tidak sampai ke postmodern. Makasih Bu Jahro. Sarange. Oke, gitu ya guys ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lengkapnya di kemudian. Kemudian perlu memperhatikan ketentuan produk desain yang diminta. Memperhatikan ketentuan ini maksudnya kalau yang diminta adalah kantor televisi swasta, maka yang harus kalian desain adalah kantor televisi swasta, jangan kantor sewa gitu ya. Apa sih bedanya kantor televisi swasta? Ya berarti minimal di dalamnya itu ada berbagai macam studionya, ya kan? Karena kantor televisi swasta itu penting banget studio kan, untuk syuting itu ya studio semua gitu ya. Ada studionya ada banyak, bukan cuma satu, nanti rebutan dia syutingnya. Ada banyak ya. Studio misalnya studio untuk studio 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Studio untuk berita gitu ya, studio untuk gosip, studio untuk kuis, studio untuk acara variety show yang kayak gitu-gitu itu harusnya ada. Terus ada kantornya gitu kan, ada yang di balik layar gitu kan. Terus ada bagian maintenance, ada segala macam. Nanti kalian silakan survei, boleh survei online atau offline. Tapi kalau saran saya ya, kalau yang untuk program ruang, untuk bisa mengetahui program ruang apa saja yang ada di kantor televisi swasta, itu saran saya kalian datang ke lokasi. Kalau bisa kalian mulai dari sekarang bikin surat misalnya ya untuk survei, tapi jangan kayak gerujukan gitu ngasihnya, kesannya kayak kalian mau neror kantor televisinya gitu kan. Ya kalian coba baik-baik bikin surat, bisa nggak ini
kami survei gitu ya. Kami cuma untuk survei untuk tugas untuk membuat bangunan. Kami dari arsitektur gitu lah ya, untuk membuat bangunan kantor televisi swasta misalnya gitu. Banyak kan kalau di Jakarta kan ada Trans TV ya, ada kalau ini RCTI Global dan segala macamnya tuh MNC itu gabung ya jadi satu ya. Kalau nggak salah di Jakarta Barat. Kalau yang Trans TV itu kalau nggak salah di Jaksel ya, Jakarta Selatan ya, di Tendean itu. Itu bisa lah kalian coba, apalagi kalau yang punya ini ya, yang punya apa itu orang dalam. Nah, misalnya salah satunya kerja di mana, di Trans TV misalnya atau Transcorp gitu. Bisa aja kalian coba cek di dalamnya itu program ruangnya itu at least apa saja sih isinya gitu ya. Itu kan penting ya. Terus kemudian boleh kalian tambah-tambahkan ruangan-ruangan yang menurut kalian penting yang sebenarnya tidak ada gitu ya. Suratnya ditujukan kepada siapa ya kalau kayak gini ya? Mungkin ke HR-nya dulu kali ya. Ke HR-nya dulu. Jadi nanti dia ngebolehin atau tidak gitu. Atau kalau enggak, ke siapa Pak Det ya kalau surat kayak gini ya Pak Det? Biasa pimpinan balik ya, nanti kan sampai sana mereka sendiri nanti yang yang mindahin ya. Kemana? Biasanya pimpinan. Tetap pimpinan. Gitu ya, pimpinan gitu ya. Kayak yang kelas B udah ada tuh minta surat survei kemarin dari Prodi. Ya, nanti minta surat survei juga dari Prodi gitu ke pimpinannya. Misalnya kalian mau kemana, ke Transcorp ya Transcorp, atau ke kalau yang MNC itu apa namanya saya tidak tahu. Kan MNC Global RCTI jadi satu kan itu, tapi nggak tahu namanya saya. Nanti coba kalian cek masing-masing ya. Kayak gitu guys. Terus nah, produk akhirnya, nah kita sudah sampai ke produk akhir ya. Produk akhirnya yang diminta adalah logbook seperti biasa ya. Kalian bikin logbook yang isinya adalah data, analisis, dan konsep. Logbooknya boleh seperti kemarin sistemnya, jadi pakai PPT gitu, PowerPoint gitu, boleh nggak masalah. Tapi nanti di akhir itu yang dikerjakan secara bersamaan itu cuma sampai besaran ruang ya. Jadi besaran ruangnya itu kalian hitung boleh, tapi ada tambahan per individu juga boleh, sangat dibolehkan gitu ya, bahkan dianjurkan gitu begitu. Nanti untuk gubahan masanya ya masing-masing lah ya, gubahan massa, terus zoning itu udah masing-masing, udah pribadi. Zoning, gubahan massa itu udah pribadi, bukan kelompok lagi, oke? Terus yang kedua ada ground plan dan site plan dengan skala 1:500 yang disesuaikan. Ground plan ini ya Pak ya, block plan ya maksudnya. Ya penamanya beda-beda ya, ada yang bilang block plan, ground plan. Iya, benar. Jadi intinya yang satu ada gambar denah lantai dasarnya, yang satu tanpa atas. Ya, gitu. Pokoknya block plan dan site plan atau ground plan dan site plan ya, pokoknya gitulah ya. Yang satu itu ada denah lantai satunya beserta lingkungannya. Kalau yang satunya lingkungan beserta atapnya, gitu ya, dari atas seperti biasanya. Kemudian yang ketiga adalah denah seluruh lantai bangunan. Jadi lantai 1 sampai lantai 8, maksimal lantai 8 kan? Lantai 1 sampai lantai 8 silakan kalian bikin denahnya gitu ya. Nah, denah di sini itu apa datanya? Masih berapa orang ya? Kalau bebas dari kita mau berapa orangnya? Enggak, jadi 36 orang ya. 36 orang kan total yang daftar itu dibagi 4, jadi piro iki? 9 ya? 9 satu kelompok. Iya Pak Det, 9 Pak Det. Iya 9 orang. Iya 9 orang, oke 9 orang satu kelompok ya. Jadi iya benar, persis 9 orang satu kelompok. Silakan nanti kalian pilih kelompoknya dipilih atau kita yang milihin Pak Det? Acak aja ya, pilih aja ya, mereka sendiri ya. Mereka sendiri lah biar enak kerjasamanya dengan siapa. Ya wes, kalian sendiri aja yang milih. Per kelompok pokoknya 9 orang biar enak kerjasamanya katanya Pak Det, ya wes, gak apa-apa. Kalian lagian sudah besar-besar ya, jadi kayak ya sudah lah gitu, nggak ada geng-gengan kan, kelompok A, kelompok B, ada geng cantik, ada geng shopping, ada geng apa, nggak ada gitu kan. Jadi ya wes, kalian silakan membaur dan silakan cari kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok ada 9 orang, oke?
Terkait potongan dan tampak untuk lembar kerjanya harus landscape atau boleh portrait, Bu? Sebisa mungkin landscape ya, biar sama dengan yang lainnya. Tapi kalau misalnya pun terpaksa kelihatannya harus portrait, ya sudah, ya enggak apa-apa, mau gimana lagi. Gitu ya. Tapi mah Bu, standarnya sih gambar kerja landscape, Iya, nggak pernah portrait. memang standarnya harus gambar kerja Gambar kerja landscape. itu landscape. Jadi makanya tadi saya bilang itu sebaiknya landscape, tapi kalau memang pun terpaksa ya nanti ngomong dulu sama kita gitu ya, yang mana yang mau dipotretkan. Ya kalau memang sudah terpaksa, kalau kita melihatnya itu, oh ya ini memang nggak bisa kalau landscape, misalnya harus potret ya baru kalian bikin potret. Tapi kalau misalnya nggak kayak gitu ya dibikinlah landscape, oke? Terus tadi sampai mana ya? Oh, tampak. Tampaknya itu dibikin 4 sisi bangunan. Jadi semua sisi bangunan itu dibikin tampaknya dengan skala 1:100. Kalau bikin tampak itu, jangan kalau misalnya di area tampak belakang, misalnya tampak belakang bangunannya itu ada pagernya, misalnya ada dinding tinggi gitu ya untuk nutup yang membatasi antara bangunan satu dengan bangunan yang lain, lahan satu dengan lahan yang lain, itu jangan digambar juga ininya dindingnya, jadi nggak kelihatan dalamnya ya, nggak gitu ya. Jadi anggapnya itu dindingnya nggak ada, kayak apa sih tampaknya dari belakang kayak gitu ya guys ya. Jangan dindingnya digambar juga, nggak kelihatan apa-apa nanti ya. Biasanya kayak gitu tuh kalau anak-anak baru. Terus potongannya melintang dan membujur, jadi minimal potongan itu ada 2 ya, skalanya 1:100 juga. Kemudian poster yang menjelaskan secara ringkas mengenai konsep rancangan dan dilengkapi dengan gambar, denah, tampak, potongan, perspektif, dan gambar lain yang dianggap perlu pada lembar kerja ukuran A2 dengan format potret ya. Ukurannya A2 dengan format potret. Jadi poster itu isinya tidak hanya gambar perspektif dan ini kemudian ada tulisan cuman 3 baris. Nggak kayak gitu ya nak ya. Jadi poster itu harus komunikatif. Kalau yang saya lihat dari kalian, dari hasil-hasil poster kalian di semester kemarin, itu yang bisa dikatakan bagus dan komunikatif itu bisa dihitung jari. Sisanya itu kalian cuma masukin perspektif, terus ada kalimat tentang ini menggunakan arsitektur hijau, bla 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 bla. Udah. Ya itu kan tidak komunikatif gitu ya. Maksudnya apa gitu. Ini sekolahnya kenapa? Jadi anggap aja nih kayak kalau yang sekarang ini kan kantor televisi swasta gitu ya. Anggap aja saya adalah investor misalnya. Saya ini investor dari kantor televisi swasta yang mau investasi uang saya di kantor tersebut sehingga saya yakin bahwa duit saya akan kembali ke saya gitu. Istilahnya saya yakin saya akan mendapatkan keuntungan dengan saya investasi ke kalian gitu ya, ke bangunan itu. Jadi nanti kalian mendesainnya itu bangunannya ini gitu ya. Bangunannya ini benar-benar harus dijelaskan secara komunikatif. Oh ini tuh kantor televisinya tuh bagus Bu, begini. Dia konsepnya tuh kontemporer sehingga dia akan memunculkan banyak ya misalnya. Jadi akan memunculkan banyak program-program televisi yang menarik sehingga banyak iklan-iklan yang akan masuk gitu ya, sponsor-sponsor yang akan masuk sehingga uang Anda akan kembali gitu. Istilahnya kayak gitu. Jadi jangan asal gambar perspektif, denah, semuanya gambar dimasukin terus cuma menjelaskan bangunan ini menggunakan arsitektur kontemporer yaitu pada bla 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 bla. Udah. Jangan gitu ya. Jadi dijelaskan secara lengkap gitu ya. Keunggulannya apa nih bangunanmu? Bagusnya di mananya sih bangunanmu ini? Kerennya tuh di bagian mananya sih? Nah gitu ya. Jadi jelaskannya itu secara detail tapi tidak bertele-tele. Padat, singkat, jelas. Jelas ya, padat, singkat. Jelaskan misalnya, jelaskan kenapa bentuknya seperti itu. Misal bulat, kenapa bulat, konsepnya gitu. Kenapa bulat? Oh, saya mau niru ini atau apa gitu. Oh, meniru parabola karena ini stasiun televisi gitu. Atau kalau ini kan kontemporer ya Pak Dedi ya. Kalau kayak gitu takutnya nanti kita jatuhnya ke ini kan, ke metafora. Enggak, misalnya. Oh ya misalnya. Jadi kontemporernya itu dijelaskan. Misalnya
Jadi bukan hanya sekedar bangunan ini menggunakan arsitektur kontemporer pada ini ya, bukan gitu. Jadi misalnya kenapa kamu membuatnya itu meliuk ke kanan atau curve-nya itu di sebelah sini gitu. Itu dijelaskan karena pada arsitektur kontemporer itu begini. Maka salah satu prinsipnya adalah begini sehingga dibangunlah bangunan yang seperti ini gitu. Menyesuaikan dengan kebutuhan publik yang begini, misalnya kayak gitu. Itu jadi kayak lebih nyaman gitu loh menjelaskannya gitu ya, Nak ya. Seperti itu. Jadi jangan kayak kemarin. Kalian kayaknya tuh kalau yang kemarin tuh kalian bikin posternya itu H-1 deh. H-1 jam maksudnya, bukan 1 hari gitu ya. Jadi asal masukin aja gitu semuanya terus kumpulin gitu ya. Asal ada nilainya nanti gitu. Jangan kayak gitu ya. Lumayan 20% loh. Yang harusnya kalian mungkin bisa dapat A- itu bisa dapat B karena nilai UAS-nya ya nggak cocok gitu ya. Kayak gitu guys. Terus kemudian animasi. Nah, animasi ini durasinya maksimal 3 menit dan diunggah ke channel YouTube masing-masing. Dan nanti linknya atau tautannya diberikan kepada kami pada saat UAS. Gitu ya. Jadi nanti kalau kalian mau upload ini jangan H-1. Karena kalau H-1 tuh kadang-kadang uploadnya tuh lama banget. Ya. Nguploadnya lama, udah gitu ada problem-problem. Bu, tunggu Bu, jangan ditutup dulu ya Bu ya, ini saya lagi upload nggak bisa. Pak, tunggu Pak. Akhirnya nanti Pak Dedi atau saya nanti bikin link G Drive baru. Nah, kalau sudah bikin link G Drive baru, nanti ini kadang-kadang kan penilainya bukan cuma kami berdua, ada penilai luar kan. Nah, kalau dari penilai luarnya itu nggak tahu nilai yang ini, nanti nilai kalian nggak masuk ke mereka gitu. Makanya jangan mendadak. Kalau memang mau ngunggah ke channel YouTube minimal H-2 lah, minimal H-2 UAS ya. Gitu. Jadi pada saat UAS kalian sudah punya link, sudah pegang link masing-masing yang bisa dikumpulkan ke kami gitu. Oke guys? Oke guys? Saya dari tadi nggak dengar suara kalian loh. Oke guys? Oke, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Gitu dong. Udah lama nggak ketemu kita, kangen suara kalian, asik. Oke, selanjutnya udah habis kayaknya nih. Oh, ini time schedule-nya ya. Ini adalah 16 minggu yang kita punya. Gitu ya. Yang pertama adalah kalian mengerjakan data. Tapi nih, yang pertama kalian ngerjain data minggu hari ini sampai ke minggu ketiga itu kalian mengerjakan data, yaitu mencari lokasi ini ya, lokasi tapaknya, kemudian menganalisis pemilihan tapak ya. Analisis pemilihan tapak, kemudian nanti di minggu ketiga langsung masuk ke analisis lahan. Beda ya, analisis pemilihan tapak dan analisis lahan itu berbeda. Langsung masuk ke analisis lahan. Nanti di analisis lahannya baru kalian masukin konsep-konsepnya, ini sudah masing-masing ya. Di konsep ini sudah individu, terus kemudian ini ground plan dan site plan atau denah block plan dan site plan ya. Block plan dan site plan ini bersamaan. Waktunya 4 minggu, lumayan lama sekali nih ya. Terus kemudian nanti setelah UTS langsung masuk ke denah. Setelah UTS masuk ke denah itu waktunya cuma 4 minggu, jadi kalian manfaatkan secara baik-baik ya. Sembari mengerjakan denah minggu ke-11 langsung masuk ke tampak. Kemudian minggu ke-12 itu masuk ke potongan sambil mengerjakan denah juga, sambil mengerjakan tampak juga. Potongan ini waktunya lama, padahal cuma 2 potongannya. Tapi mungkin karena memang potongan itu kebanyakan jadi momok kalian ya untuk perancangan. Terus detail itu di minggu ke-14, 2 minggu saja karena detail itu sederhana ya. Kemudian minggu ke-15 itu mengerjakan posternya. Nanti sebenarnya boleh nih poster sama animasi kalian kerjakan bersamaan sehingga nanti pada saat UAS tinggal dikumpulkan semuanya. Gitu ya. Ada pertanyaan guys? Sampai sini? Pak Dedi udah nyampe kampus, Pak? Sudah nyampe. Alhamdulillah. Gimana guys? Ada pertanyaan guys? Atau sudah paham semua? Mesti mau nanya, Bu. Ya, silakan. Terkait asistensinya itu, kita tiap minggu, mungkin tiap hari Selasa atau Kamis atau 2 hari itu, Bu? Gimana? Gimana
nih sistemnya Pak Dedi? Apa seperti kemarin? Per kelompok aja ya? Apa jangan absen ya? Kan ini ada 4 kelompok nih. Bu Eta sore kecil lagi, Bu. Oh, sorry. Gini ya. Nah, gimana nih Pak Dedi? Apa per kelompok lagi atau per absen? Absensi. Kenapa? Asistensinya per kelompok atau per absensi? Asistensinya per kelompok apa per asistensi Per maksudnya? absensi. Absen. Absen. Biasanya kan per kelompok kan ya? Kalau yang kemarin itu kan karena ada 2 kelas tuh, jadi kelas saya dan kelas Pak Dedi. Nah, yang 2 kelas ini bisa ditukar-tukar kan absennya di total. Nah, kalau yang sekarang nih gimana nih enaknya? Per kelompok aja kali ya, biar kita nggak bingung lahannya beda-beda gitu kan? Iya. Jadi hari asistensi itu hari Selasa atau hari Kamis nih enaknya? Tergantung nanti kan ada di share ke grup aja nanti pada saat ininya. Iya, gitu aja. Jadi ada kemungkinan gitu ya, ada kemungkinan seminggu itu 2 kali kita kasih waktu untuk asistensi, tapi ada kemungkinan seminggu itu sekali. Tapi kalau pada dasarnya sih biasanya tiap pertemuan ya Pak Dedi ya, apalagi kalau sudah hampir akhir-akhir itu tiap pertemuan kita kan buka asistensi, walaupun via online gitu ya, via WhatsApp seperti biasa. Tapi kalau misalnya kami ada di kampus, kalau saya sih prefernya kalian itu datang langsung ke saya biar asistensinya tuh nyaman, gampang coret-coretnya gitu loh, gampang menjelaskannya juga di mana yang harus kalian perbaiki gitu. Kalau saya prefernya sih offline, biar mudah saya asistensinya. Kalau online itu gregetnya itu sampai ke ubun-ubun gitu ya, nggak bisa coret-coret, itu kayaknya stres nak. Gitu. Jadi kalau bisa sih offline ke saya asistensinya langsung. Insya Allah saya Selasa Kamis itu di kampus. Jadi ya monggo aja. Tapi kalau misalnya nggak bisa pun boleh via online gitu ya. Cuman kalau via online itu, kalau via WhatsApp itu biasanya saya bacanya itu kalau sudah selesai semua nih kegiatan saya yang offline itu, kalau sudah nggak pusing lagi, udah selesai semua, baru saya baca itu yang di WhatsApp. Gitu guys. Oke, Zendi? Iya, terima kasih, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan, Rafli. Untuk bukti asistensi individualnya itu ada buktinya nggak, Bu? Kayak catatan. Harusnya ada. Jadi kalian bisa minta ke ini ya, bisa minta ke bukan minta ya, beli ke himpunan. Kan himpunan jual bukti asistensi. Oke, baik, Bu. Tapi yang ngisi itu biasanya kalian sendiri asistensinya. Jadi bukan dosennya yang ngisiin, yang nulisin, terus kosongan gitu kalian kasih ke dosennya. Jadi habis asistensi kalian tulisin tuh apa asistensinya hari ini, nanti kita tanda tangan. Oke? Oke, makasih, Bu. Sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini saya stop share aja ya. Oke, ada lagi pertanyaan guys? Udah paham KPO? Bisa semua ya. Kalian hari ini tinggal bikin kelompoknya, kemudian sambil mencari lahan. Oke, ada pertanyaan guys? Nggak ada ya? Pak Dedi, ada yang mau disampaikan? Kayaknya udah cukup panjang Bu Eta menjelaskannya. Tidak ada tambahan lagi. Oke, Pak Det. Ini kalau kalian nggak ada yang tanya, ini saya tutup nih pertemuannya nih. Kalian bisa langsung cari kelompok dan cari lahan. Gimana guys? Ada lagi yang nggak mau bertanya? Cukup, oke. Sebentar. JJ ya, JJ cukup katanya. Yang lainnya udah paham semua ya. Sasa, Tegar, Rafli, Zandi tadi udah nanya ya.
Tiara, Rifki, Tamam, Dava, Raditya, Abdur, Rauf, Alfarizi, Reza, Maulana Sadam, Taki. Udah paham semua ya guys? Insya Allah, Bu. Insya Allah, oke. Ya udah kalau sudah paham semua, kita tutup aja ya Pak Dedi ya pertemuannya ya Pak Ded ya. Oke, kalau sudah paham semua silakan dikerjakan apa yang harus kalian kerjakan. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan atau bingung gitu ya, jangan japri saya, tapi langsung tanya di grup aja. Jadi yang jawab bisa saya atau Pak Dedi, ada 2 orang kan, dan teman-teman lainnya juga baca pertanyaannya apa dan jawabannya apa gitu ya. Oke, thank you for coming today. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita rencanakan hari ini, semuanya diberkahi oleh Allah. Amin. Sehingga hasilnya juga diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Let's go. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ini Terima kasih, Bu.